bertemu lagi kita dalam ibadah IGK Paroki Matunggu. Shalom, kami dari IGK Kampung Onggon. Selamat beribadah. Tuhan, kami mau memulakan ibadah online kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi sepanjang ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami serahkan duit ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan ringgit yang kami serahkan, tetapi seluruh tubuh dan jiwa roh kami menghormati Engkau. Dengan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di langit. Makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
yang kudus dan kuasa, mohon tolong kami agar cerita Alkitab yang kami dengar menjadi berkat buat kami. Amin. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5, 17-26. Shalom, apa kabar semua? Harap Anda semuanya sehat dalam lindungan kasih setia Tuhan. Tentu pernah Anda berjumpa dengan dokter sebab sakit, betulkah tidak? Nah, kali ini ada orang yang sakit tapi ia tidak jumpa dokter. Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada seorang lumpuh, dia berbaring di tempat tidur, kakinya tidak dapat berjalan. Ada 4 kawannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang di kota tersebut, yaitu kota Kapernaum. Lalu mereka pun bersepakat untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus agar orang lumpuh itu dapat disembuhkan sakitnya. Lalu mereka pun tanpa membuang masa bersama-sama membawa orang lumpuh tersebut. Tetapi mereka tidak dapat masuk karena ada banyak orang yang berkerumun di bangunan di mana Yesus berada. Kemudian mereka mendapat akal pikiran. Mereka naik di atas atap rumah itu dan mereka membongkar atap rumah itu. Mereka buka atap rumah agar ada ruang untuk mereka masukkan kawan mereka yang lumpuh. Dan mereka pun perlahan-lahan menurunkan orang lumpuh tersebut dengan beralaskan tempat tidurnya di hadapan, betul-betul di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat hal itu. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Namun orang Farisi itu mempertikaikannya. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu kemudian, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Orang lumpuh itu berjalan sambil membawa tikar tempat tidurnya. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuji, memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mukjizat itu, yaitu penyembuhan orang lumpuh yang akhirnya boleh berjalan, juga turut memuji memuliakan Allah. Pertama, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa. Kedua, mempercayai kuasa Yesus dalam setiap masalah hidup. Ketiga, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau penuh kuasa dan kasih. Tolonglah kami memiliki iman yang kuat seperti mereka yang membawa si lumpuh kepadamu. Bantu kami mempercayaimu dalam setiap keadaan dan menolong orang lain mendekat kepadamu. Amin. Yesus dokterku yang baik, saya sakit Dia sembuhkan. Dokter dunia tak sama Dia, Yesus dokterku yang baik.
mengampunkan dosa. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. deep down in my heart. Tuhan Yesus, terima kasih di atas anugerah kasih-Mu. Terima kasih juga Tuhan di atas penyertaan-Mu di sepanjang kebaktian PKK pada hari ini. Tuhan Yesus, sepanjang kebaktian PKK pada hari ini berjalan dengan lancar sebab Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Semua ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.